Salam Rahayu, Swastiastu, Sukhmati, Swastiastu, Salam Budaya, Salam Kebajikan. Rahayu, Rahayu. Kali ini saya bahas 2029. Harap kalian jangan sampai menyesal atau kecewa. Tahun 2029 tidak ada pemilihan umum. Apalagi kalau Anda disuruh memilih atau pejabat lebih baik dipikirlah secara baik-baik dan berpikirlah secara matang. Jangan sampai kamu ini atau kalian semuanya termakan oleh orang-orang jahat ya, tidak pro dengan rakyat, tidak mendukung dengan rakyat. Itu sangat berbahaya. Kenapa? Kalau kalian pilih ini C, ini figur D, ini komedian, itu sangat salah dan kaprah. Jangan sampai ini terulang kembali di tahun 2029. Apalagi 2009 kemungkinan tidak ada pemilu atau pemilihan umum. Mungkin 2009 adanya pemilihan itu dilangsungkan, dipilih langsung oleh presiden. Entah siapa presidennya 2029. Kemungkinan dari kubu Anies atau kubu Ganjar atau kubu Gibran, siapa ya? Kemungkinan Gibran menjadi presiden atau Anies atau Ganjar. Mungkin dari pandangan saya itu hanya itu 3 orang. Terus kalau wakilnya bisa jadi itu KDM, terus Gibran jadi presiden. Itu aja sih pandang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Swastiastu, Sukhmati, Swastiastu, Salam Budaya, Salam Kebajikan. Rahayu, Rahayu. Di sini saya akan melihat situasi dan kondisi negara Indonesia dari intelijen saya maupun dari supranatural saya atau batin. Aku melihat ada bau-bau lengser atau tumbang. Ada yang ingin lengser, ada yang dilengserkan. Kalau dari sisi DPR RI itu akan ada yang dilengserkan. Dan siapa penggantinya? Kalau dari mata intelektual saya, intelijen saya, itu adalah KDM. Bisa di situ. Nanti apakah ada penjabat yang digantikan, polisi dan sebagainya, ada. Dievaluasi atau dirombak secara total-total di situ. Kalau dari sisi pemerintahan kubu presiden, aku mencium kebusukan, aroma bau busuk banget ya, kayak bau pengkhianat. Aku melihat di situ ada sebuah kelompok-kelompok yang ingin menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Dari sisi kabinet-kabinetnya, aku dapat data ini, padahal kabinet tersebut datanya semuanya data palsu. Terus siapa yang ingin menggulingkan Presiden Prabowo? Itu adalah dari keturunan Yaman. Dari keturunan Yaman, dia yang ingin menjadi presiden dan wakilnya adalah si rambut putih. Lalu kalau 2 orang ini jadi presiden dan wakil presiden, Indonesia ke depannya akan terjadi apa? Aku melihat banyaknya kasus-kasus penderitaan rakyat jelata dan banyaknya kasus korupsi di mana-mana. Kayak pajak naik, ya semuanya naik ya. Pajak naik, apa-apa naik, harga mahal, apapun sulit, makin menculit, itu kan terjadi. Lah nanti si Gibran ini ngapain? Aku dari penglihatan saya, si Gibran ini ingin menyelamatkan kursi presiden. Sementara ada kutip, hanya sementara. Dan bisa wakilnya itu KDM.
Lalu seandainya Gibran nggak jadi presiden, terus si A dan si G jadi wakil presiden dan presidennya, Gibran diapakan? Buang. Nah, di situ ditendang, dung, jauh. Ibaratnya didepak itu dicopot, dusir, lalu apa lagi? Lah, aku merinding nih. Indonesia akan dibikin seperti darurat militer oleh siapa? Oleh kubu-kubu tertentu. Contoh, koruptor, mafia, dan sebagainya, atau orang-orang yang dulu pernah mendukung di Pilpres yang kalah. Disebabkan oleh dia semuanya. Dan apakah ada dalam tersebut kerusuhan? Ada. Nanti mungkin di bulan September ini, Oktober, November, Desember ada kerusuhan besar dan massal. Dan di bulan Februari 2026 akan terjadi gugur atau kudeta sangat besar. 2029 kemungkinan rakyat ini otaknya mulai waras, kadang-kadang nggak waras, kadang dihasut. Apa? Yang dulu-dulunya yang terjadi, kemungkinan ini bisa nggak terjadi. Apa? Untuk berhati-hati 2029, kalau ingin memilih wakil rakyat, dipikir dulu secara matang, secara hati nurani, secara pikiran, secara kodrat, secara batin. Jangan sampai lu semua yang milih penjabat dan ya menyesal dan kecewa, menderita. Ya, itu aja. Itu hanya saran saya. 2009 mungkin rakyat dibikin menderita. Oleh siapa? Oleh oligarki hitam. Oligarki hitam itu kelompok-kelompok mafia di belakang sana, ya. Dan sampai ada di kalangan pemerintahan Presiden Indonesia yang sekarang. Untuk teman-teman dimanapun berada, aku melihat ya, di bulan ini maupun bulan ke depan, terus tahun depan 2026 akan terjadi chaos. Bener-bener chaos. Serius, aku nggak bohong. Bulan depan mungkin ada Oktober, November, Desember. Ini yang akan terjadi. Penjarahan dan terusnya pembakaran massa. Contoh pembakaran gedung, fasilitas umum, penjarahan rumah, penjarahan yang lain, bisa merusak masjid, merusak rumah sakit, merusak yang lain. Itu berhati-hati. Jangan sampai kamu ini termakan oleh omongan-omongan yang ingin, ayo gulingkan pemerintahan, ayo gulingkan presiden, ayo gulingkan DPR. Itu berhati-hati. Di situ ada kong kali kong cukong. Nah, bisa bahaya. Jangan sampai kamu ini dihasut oleh orang, dibayar sekian 150 juta, dibayar 50 juta, dibayar 200.000 untuk membakar, bikin kerusuhan. Ciri-cirinya pelaku-pelaku yang suka membakar, di sini ada tanda-tandanya. Tali merah, tali hitam, tali kuning, tali hijau. Dan dua-duanya kayak gitu ciri-cirinya. Dan kedua, pakai topeng kayak topeng ninja, terus pakai sebara hitam, pakai topeng, pakai topi, serbanya hitam ya. Ciri-cirinya yang suka membakar tuh takut kepada kamera, teman-teman, takut kepada kamera. Nanti ya kalau ada kejadian seperti itu lagi, penjarahan, pembakaran, di kamera aja, di zoom, biar dia kapok, teman-teman. Saya tidak takut kepada mafia dimanapun, apapun itu, dukun, mafia, siapapun, aku tantang semua. Saya Jagat Samudro yang akan melindungi Bapak Presiden Prabowo Subianto di
di tahun ini sampai tahun ke depan. Siapa yang berani melengsarkan Presiden Prabowo Subianto? Lawan dulu. Saya, Jagat Samudro, penunggu Segoro Kidul, putra Prabu Siliwangi, yang akan gulingkan orang-orang yang jahat kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan siapapun itu, di belakang mafia, di depan mafia, yang ingin menggulingkan presiden, lawan saya dulu, Jagat Samudro, putra Kinasih Samudro Kidul, dan putra kandung Prabu Siliwangi. Justru aku yang akan melawan Anda. Anda membawa dukun-dukun, saya tantang semuanya. Seberapa ilmu dukun yang kamu bayar. Lalu sekali-kali Anda ingin melengsarkan Presiden Prabowo, cari saya, tantang saya. Samudro, penguasa Segoro Kidul, putra Siliwangi, yang akan hancurkan kamu. Mafia tidak takut sama saya, justru mafia yang akan aku tumbalkan. Samudro, pelindung Prabowo Subianto, hadapi saya dulu baru mampu. Di kalangan penjabat tuh juga banyak yang pakai ilmu dukun. Di kalangan penjabat DPR dan seterusnya, di kalangan kabinet juga itu orangnya itu orang pengkhianat semua. Banyak datanya data palsu agar Presiden Prabowo nggak bisa terjun ke rakyat jelata, kondisinya apa, gimana, aspirasinya apa, masukannya apa, pendapatannya apa, itu dihasut oleh kabinet yang ada di dalam menteri, sampai ada di kalangan partai lain yang ingin menggulingkan Presiden Prabowo sampai ingin menjatuhkan Bapak Presiden Prabowo. Itu berhati-hati, jaga lindungi Bapak Presiden Prabowo Subianto sampai seterusnya. Oke teman-teman, itu sangat bahaya. Ada yang ingin mengincar kursi Presiden RI ke-8. Berhati-hati, lindungi Presiden Prabowo Subianto sampai kapanpun. Saya, putra Siliwangi, yang akan hajar semua para dukun-dukun yang ingin jahat kepada Presiden Prabowo, dan aku yang mengajar mafia-mafia yang ingin menggulingkan Presiden Prabowo. Langkai saya kalau kamu mampu. Jangan hanya mampu yang bisa membayar orang untuk menyerang. Kalau mampu, pasukanmu datang ke Cilacap, rampok rumah saya kalau berani. Hadapi saya, temui saya. Saya putra Siliwangi yang akan hadapi semua para koruptor, para provokator, para pengrusak negara, pembakaran, penjarahan, sampai apapun itu. Saya hadapi semua. Saya tidak takut. Takut saya kepada Sang Pencipta yang membunuh saya, yang mengubur saya. Bukan kepada manusia atau pada bangsat pengkhianat negara. Karena orang yang pengkhianat negara itu harus dibunuh dengan tanganku sendiri. Kalau si A dan si G jadi presiden, negara ini akan banyak kasus korupsi ya, dan kasus sebagainya. Malah justru akan terjadi ya, negara hancur ya, masalah-masalah pajak dan sebagainya. Itu sangat bahaya. Malah justru Indonesia akan bubar itu 2030 nanti. Gak ada presiden, gak ada siapa, gak ada. Kalau presiden gak ada, gak mungkin ada presiden. Kalau seandainya negara Indonesia 2030 ada presiden, Indonesia akan hancur, rakyat akan setia kepada aku, gak akan memilih dia, justru akan lebih murka dan marah di tahun 2030. Seandainya ya Bapak Presiden Prabowo ada yang melengsarkan, rakyat Indonesia akan marah, lebih marah kepada orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan nanti ada yang ingin merebut kekuasaan Presiden Prabowo Subianto, ada kubu yang difitnah. Kubu difitnah ini sebenarnya ini orangnya baik ya, tulus, ingin melindungi
Presiden Prabowo dan ingin melindungi kursi jabatannya Presiden Prabowo yang diincar oleh siapa? Keturunan Yaman dan keturunan rambut putih. Karena rambut putih dan keturunan Yaman, dia haus kekuasaan, serakah, rakus. Karena kalian yang memilih mereka yang dulu pemilunya kalah. Karena kalian itu dihasut, dicuci otaknya agar kalian masuk ke perangkap setan dan perangkat iblis. Karena kalian orang-orang yang salah mudorotnya. Karena Anda itu suka mengaku sebagai agama Islam. Jangan terpengaruh oleh omongan agamis. Karena omongan agamis itu bisa membuat rakyat itu pengaruh oleh kaum setan. Yaitu yang omonganku itulah di bulan Oktober, November, Desember itu tahun 2026 bulan Februari itu ada kudeta lah ya, kudeta pemerintahan itu bahaya banget. Nanti banyak pejabat yang lengser tahun-tahun ini sampai tahun ke depan, banyak yang lengser pejabat bahaya banget ini. Entah itu yang lengser siapa, soalnya aura penciumanku banyak pejabat yang lengser banyak banget. Karena yang ingin haus kekuasaan di kursi presiden itu kelompok dari kaum Yaman sampai oligarki hitam, mafia rambut putih, keturunan Yaman, keturunan Arab, masuk kekuasaan itu Indonesia dibikin hancur, rakyatnya menderita. Itu ya saran saya. Dan sampai kalian pendukung Prabowo tetap siaga, jaga lindungi keluarga kalian, lindungi saudara, lindungi presiden kalian. Dan sampai Indonesia dikuasai oleh orang-orang yang jahat dan munafik. Salam rahayu, Dipastu Sudumadi. Swastiastu, salam budaya, salam bajikan, rahayu.